Stop dulu. Kalau wetonmu salah satu dari 3 ini, PRJ 2026 bisa jadi mimpi buruk. Energi negatif kosmik lagi mengintai di Pekan Raya Jakarta minggu ini, dan dompet jebol hanyalah awal. Tapi jangan panik, ada angka rahasia dari Primbon yang bisa melindungi kamu dari sial. Sini gue bisikan biar kunjunganmu makin aman dan berkah. Simak sampai habis ya. Oke guys, jadi nih, akhir pekan pertengahan Juni 2026, PRJ Kemayoran lagi hype parah. Ribuan orang dari berbagai penjuru datang buat berburu diskon mantep, nonton konser artis papan atas, sampai wisata kuliner legendaris. Tapi, tunggu dulu, di balik gemerlap pesta rakyat ini, ada bisikan mistis yang bikin bulu kuduk berdiri. Ramalan Primbon menyebutkan ada 3 weton yang lagi diincar energi negatif kosmik. Jadi, bukannya dapat berkah, malah bisa ketiban apes, dompet jebol, dan bahkan lebih ngeri lagi. Makanya, sebelum berangkat, cek dulu wetonmu. Kamu udah tahu wetonmu apa? Tulis di komentar ya. Kronologinya dimulai dari unggahan viral Mbah Joyo, seorang pakar Primbon di awal Juni 2026. Ia memperingatkan adanya konfigurasi langka bintang Algojo dan bulan purnama yang memicu energi negatif untuk 3 weton. Postingan itu langsung menyebar, bikin banyak orang cemas. Apalagi beberapa pengunjung PRJ yang datang sebelumnya mengaku alami kejadian aneh, seperti dompet raib atau cedera ringan. Puncak perbincangan terjadi tanggal 8 Juni, dan sekarang di akhir pekan ini, semua orang ngecek weton masing-masing sebelum berangkat. Lihat sendiri deh betapa viralnya ini. Pernah lihat postingan serupa di medsosmu? Buat yang masih bingung, weton adalah sistem penanggalan Jawa yang menggabungkan hari Masehi dan pasaran. Setiap kombinasi punya nilai neptu yang dipercaya mempengaruhi nasib. Dalam Primbon, weton dipakai untuk menentukan hari baik, jodoh, dan menghindari sial. Di momen tertentu seperti purnama atau malam 1 suro, energi kosmik bisa membuat weton tertentu rentan kena tibo apes atau kemalangan. Ini kearifan lokal yang sudah ada sejak dulu. Menariknya, di zaman now, ramalan weton justru makin populer dan sering jadi bahan diskusi di medsos. Jadi, bukan cuma mitos, tapi budaya yang hidup. Fakta pertama, 3 weton yang diincar adalah Selasa Pahing, Sabtu Pahing, dan Sabtu Kliwon. Kenapa? Karena neptu mereka bentrok dengan energi bintang Algojo yang lagi aktif. Selasa Pahing neptu 12, Selasa 3 ditambah Pahing 9, Sabtu Pahing 18, Sabtu 9 ditambah Pahing 9, Sabtu Kliwon 17, Sabtu 9 ditambah Kliwon 8. Nah, kalau kamu berkunjung di tanggal 14 Juni 2026, hati-hati, tanggal itu punya neptu 13. Berasal dari hari Minggu, neptu 5, dan pasaran Kliwon, neptu 8. Ketika neptu wetonmu yang besar dijumlahkan dengan neptu tanggal 13, hasilnya melampaui batas harmonis, memicu energi sengkolo. Akibatnya, pemilik weton ini sangat rentan kena musibah di PRJ, mulai dari kecopetan, barang rusak, hingga pingsan mendadak. Cepet cek, apakah kamu salah satunya? Share wetonmu di komentar. Fakta kedua, sengkolo itu nyata, bukan sekadar omong kosong. Dalam kejawen, tibo apes terjadi saat getaran alam gak selaras dengan weton seseorang. Menurut Mbah Joyo, bintang Algojo muncul tiap 7 tahun dan memancarkan frekuensi destruktif yang paling terasa di weton neptu besar seperti 12, 18, 17. Banyak yang awalnya skeptis, tapi setelah ngalamin sendiri, langsung percaya. Contohnya, ada yang kehilangan motor di parkiran PRJ, ada yang keracunan makanan, bahkan ada yang tiba-tiba diserang migrain parah. Jadi, ini bukan candaan. Ada yang pernah ngalamin kejadian mistis di tempat rame? Ceritain di bawah ya. Miskonsepsi umum, banyak yang kira ini hanya ramalan sensasi untuk nakut-nakuti. Padahal Primbon adalah ilmu warisan leluhur berdasarkan observasi panjang. Ada juga yang salah paham, mengira semua weton kena sial, padahal spesifik hanya Selasa Pahing, Sabtu Pahing, dan Sabtu Kliwon. Parahnya lagi, sebagian orang malah menjadikannya candaan dengan posting konten yang memancing energi negatif. Mereka tidak sadar, energi buruk itu bisa menular ke orang lain di sekitarnya, termasuk yang wetonnya tidak diincar sekalipun. Jangan anggap sepele ya. Supaya jelas, kita luruskan, nggak semua pemilik weton itu pasti celaka. Energi negatif ini sebenarnya potensi yang bisa dihindari dengan ritual tertentu. Bukan berarti lo harus mengurung diri.
Mbah Joyo bilang, asal tahu caranya, lo tetap bisa menikmati PRJ tanpa masalah. Jadi, yang penting itu kesadaran dan persiapan, bukan ketakutan. Sayangnya, banyak yang asal ambil kesimpulan dan malah menyebarkan kepanikan. Disinilah pentingnya memahami konteks dan hitungan yang benar, bukan cuma ikut-ikutan viral. Kamu setuju? Like dulu video ini. Dampak langsungnya terlihat jelas. Beberapa teman yang wetonnya 3 ini memilih menunda kunjungan demi keamanan. Yang tetap nekat, mereka membawa jimat atau melakukan ritual kecil sebelum masuk. Para pedagang di PRJ pun mulai merasakan penurunan pengunjung di jam-jam rawan. Kios yang biasanya ramai, mendadak sepi. Selain itu, ada fenomena menarik. Banyak yang dompetnya jebol justru karena belanja berlebihan akibat panik. Jadi, dampak psikologis dan ekonomis benar-benar terjadi. Kalau kamu pedagang, pasti ikut cemas kan? Dampak jangka panjang. Kalau tren ini berlanjut, PRJ bisa sepi saat tanggal-tanggal rawan menurut Primbon. Ini bisa mengubah strategi event dan marketing. Mungkin nanti ada promo khusus, Weton Lucky Day, untuk menarik pengunjung. Di sisi lain, fenomena ini bikin anak muda semakin penasaran sama Primbon. Banyak yang mendadak belajar neptu dan weton yang tadinya kuno jadi keren. Jadi, kedepannya, tradisi ini mungkin gak cuma jadi mitos, tapi bagian dari gaya hidup modern. Menurut kamu, ini cuma tren sesaat atau bakal permanen? Primbon sering dianggap kaku, padahal ini kearifan kuno yang bikin kita lebih aware. Dari sisi psikologi, fenomena tibo apes bisa jadi self-fulfilling prophecy. Lo percaya sial, lo jadi nervous, dan akhirnya sial beneran. Tapi di budaya Jawa, ini bukan cuma sugesti, ada perhitungan energi yang nyata. Jadi, ini perpaduan unik antara intuisi dan sains kuno. Kalau dipelajari dengan benar, bisa jadi panduan hidup yang keren. Jangan dipandang sebelah mata, guys. Biar lebih meyakinkan, kita lihat data. Sekitar 15% warga Jakarta memiliki salah satu dari 3 weton ini. Dari 2,5 juta penduduk, ada 375.000 orang yang berpotensi kena sial. PRJ menargetkan 5 juta pengunjung, dan jika 15% batal, itu penurunan 750.000 tiket. Belum lagi dampak ke pelaku UMKM dan kuliner di PRJ. Jadi, ini bukan sekadar mitos, tapi berdampak ekonomi real. Statistik berbicara, guys. Ada yang punya usaha di PRJ? Share pengalamanmu dong. Reaksi publik beragam. Di TikTok, tagar PRJ 2026 dan weton sial sudah jutaan views. Banyak curhat, bahkan ada yang bikin konten, nekat ke PRJ meski weton sial, yang tragis. Di Twitter, terjadi debat sengit, yang skeptis bilang lebay, yang percaya mengingatkan jangan menantang alam. Grup WhatsApp keluarga pun ramai saling mengingatkan cek weton. Lucunya, banyak yang pakai filter weton sial di Instagram Story padahal wetonnya aman. Intinya, fenomena ini sukses menghidupkan jagat maya. Kamu tim mana? Vote di komentar ya. Kontroversi turut memanaskan topik ini. Beberapa tokoh agama mengecam, menyebutnya musyrik karena nasib hanya di tangan Tuhan. Di lain pihak, pegiat budaya membela sebagai warisan leluhur yang patut dihormati. Perdebatan meluas hingga ke media nasional dan medsos. Menariknya, beberapa tokoh antaragama justru mengajak dialog untuk mencari titik temu. Ada yang mengimbau tidak berlebihan, ada yang mendukung pelestarian kearifan lokal. Para influencer pun ikut meramaikan dengan konten rohani dan mistis. Jadi, satu isu, multi perspektif. Serukan debatnya? Kamu di pihak mana? Studi kasus, tahun 2019, Malam Satu Suro di Festival Budaya Yogya, Weton Rabu Wage dan Kamis Pon dilarang hadir karena dianggap mengundang sengkolo. Banyak yang nekat, akhirnya melaporkan kejadian aneh seperti kesurupan massal dan hujan deras. Panitia sampai buat posko tolak bala. Ini jadi bukti bahwa peringatan Primbon kadang perlu dipertimbangkan. Meski skeptis, baiknya kita belajar dari sejarah. Apalagi sekarang melibatkan PRJ, skalanya jauh lebih besar. Masih ragu?
Lihat sendiri cerita mistis ini. Ini dia yang ditunggu. Buat pemilik weton sial, ada angka keberuntungan penangkal energi negatif, Neptu masing-masing. Selasa Pahing 12, Sabtu Pahing 18, Sabtu Kliwon 17. Caranya, sebelum masuk PRJ, lakukan transaksi dengan nominal mengandung angka itu. Misalnya, bayar parkir 12.000 atau beli tiket 17.000. Getaran angka ini dipercaya melindungi dari sial dan dompet jebol. Coba deh praktekin, dan rasakan bedanya. Jadi, jangan cuma pantang, ada solusi primbon yang keren abis. Udah siap nyobain? Tag kita di Instagram kalau berhasil. Dari semua ini, gue jadi mikir, di balik ramai PRJ, ada lapisan budaya yang mengingatkan kita untuk waspada. Ramalan weton bukan hanya soal percaya atau tidak, tapi cara menyikapi energi sekitar. Mau skeptis atau percaya, yang penting tetap hati-hati dan respect tradisi. Kalaupun lo bukan pemilik 3 weton itu, menerapkan prinsip kehati-hatian ala primbon nggak ada salahnya. Siapa tahu, kunjungan lo jadi lebih berkah dan minim drama. Jadi, bijaklah dalam berpameran, guys. Gimana menurut lo? Neat atau aman? Komen weton lo dan pengalaman mistis di PRJ di bawah. Share video ini ke temen yang butuh angka keberuntungan biar nggak dompet jebol. Subscribe untuk update ramalan dan fakta unik. Follow Instagram kita untuk info lebih lanjut. Kalau punya cerita seru tentang weton, DM kita ya. Sampai jumpa, tetap waspada dan ikutin